Baik, Bu Lolo. Eh, Nampaknya Ibu Lolo udah siap ini ya. Insya Allah. Sebelum ditanya kayaknya sudah tahu jawabannya kayaknya. Insya Allah Bapak. Mohon Oke, koreksi Bu Bapak. Lolo. Ya, Bu Lolo silakan. Bu Lolo apa itu kemukakan atau ceritakan apa yang Bu Lolo pahami tentang teori-teori belajar dan bagaimana mempraktekannya. Silakan, Bu. Baik, mohon izin memperkenalkan diri sebelumnya Bapak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lu'lu Al-Maknun. Saya mahasiswa PPG PAI Batch 2 kelas L, kategori K2. Mohon izin menjawab terkait teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang saya ketahui itu ada teori pembelajaran klasik, modern, kontemporer, dan pembelajaran lain. Tetapi berdasarkan yang sudah saya pelajari pada pendalaman materi, teori pembelajaran itu ada teori pembelajaran behaviorisme, yaitu yang pembelajarannya berfokus pada hasil dari interaksi lingkungan dan perilaku. Jadi fokusnya pada pembentukan perilaku. Lalu teori pembelajaran kognitivisme, pembelajarannya itu sebagai konstruksi pengetahuan. Lalu teori pembelajaran konstruktivisme yaitu pembelajaran sebagai konstruksi sosial. Lalu teori pembelajaran humanisme yaitu yang menekankan pada keunikan individu, penekanannya pada memanusiakan manusia. Lalu teori pembelajaran sosial yaitu pembelajaran melalui imitasi atau observasi. Izin Bapak. Itu ya. Baik. Prakteknya gimana, Bu? Dalam Izin. prakteknya misalnya behaviorisme misalnya. Gimana? Baik, teori pembelajaran behaviorisme ini kan pada dasarnya berfokus pada pembentukan perilaku. Kebetulan saya pada ujian kompre ini, saya mengambil modul pembelajaran yang berbasis PBL, pembelajaran berbasis project. Pada bab 6 fase C kelas 5 tentang hidup damai dalam kebersamaan. Jadi intinya itu saya itu mau mengaitkan materi yang ada pada pembelajaran hidup damai dalam kebersamaan itu dengan pembentukan perilaku siswa. Fokus utama pembentukan perilaku siswa pada bab ini adalah membentuk siswa yang menghargai, menghormati dalam artian toleransi, lalu membentuk peserta didik itu yang apa ya, satu kata dalam keimanan, jadi berpegang teguh pada keimanan, mempercayai kepada Tuhan, Bapak. Jadi perilakunya tentang perilaku keimanan dan perilaku toleransi, saling menghargai, menghormati dalam perbedaan. Izin Perbedaan Bapak, intern apa yang perbedaannya yang intern atau ekstern? izin perbedaannya itu yang saya ambil adalah perbedaan dari segi latar belakang siswa. Lalu saya kaitkan dengan perbedaan cara siswa itu berpikir. Kan kadang kalau di kelas itu sering terjadi perbedaan pendapat. Kebetulan yang saya alami itu kan kalau penerapan behaviorisme yang saya sasar ini itu ada pada fase yang saya ambil itu dengan latar belakang keluarganya yang ekonominya lumayan gitu Bapak. Jadi itu anak itu lebih alfa, jadi anak itu lebih dominan dalam kelas. Sedangkan dia itu seperti eh, kalau mau ngomong tuh intinya mau ngomong sendiri. Jadi eh, maksud saya itu dengan perbedaan latar belakang ini jangan sampai membuat seseorang itu dianggap lebih unggul atau lebih dominan di antara yang lainnya. Padahal kan kalau behaviorisme ini harusnya berdasarkan materi hidup damai dalam kebersamaan, semua itu harus bisa menerapkan prinsip toleransi dan menghargai gitu, Bapak. Ya, baik. Jadi eh, ada siswanya yang ngomong sendiri ya, Bu? Izin, dia itu lebih tidak lebih mendominasi percakapan, Bapak. Jadi itu Oh, ketika ya, jadi karena mungkin kalau orang tuanya itu kan kondisinya berbeda, berada daripada teman yang lain, jadi itu dia itu suka mendominasi gitu, Bapak. jadi bukan ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri kan kasihan nanti ini bawa rumah Izin. sakit RRC nanti.
Izin bukan Bapak, tapi mendominasi. Jadi temannya kalau Oh, ada yang ngomong tuh kayak dia nggak terima gitu loh Bapak. Jadi kurang menghargai ketika temannya berpendapat. Mohon izin Bapak. jelaskan bagaimana Ibu Lolo merumuskan TP, ATP, kemudian bagaimana Ibu Lolo betul melaksanakan betul atau menerapkan pendekatan apa PBL, PJBL, silakan cerita. Baik, dalam merumuskan TP, saya beracuan pada capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Lalu berdasarkan CP itu, saya kaitkan dengan materi yang saya ambil, lalu saya turunkan menjadi TP tujuan pembelajaran. Lalu disusun berdasarkan kategori-kategori dari taksonomi Bloom C1 sampai C6. Kemudian setelah itu saya turunkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran yang Bu menggunakan Lolo maaf, pendekatan Bu Lolo siap, maaf, siap, tolong langsung kepada materinya saja, siap, langsung ke materinya. baik. eh, Capaian pembelajaran yang saya ambil itu kan pada elemen Quran hadis Bapak hidup damai dalam kebersamaan. Jadi capaian pembelajarannya peserta didik memahami beberapa surat pendek, lalu ayat Al-Quran serta hadis tentang keberagaman. Kemudian dari CP yang sudah diberikan oleh pemerintah itu saya turunkan menjadi TP. TP-nya itu berupa membaca, menulis, mengartikan, dan menghafalkan Quran Surah Ali Imran dan Al-Baqarah, Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256, kemudian menjelaskan pesan pokoknya dari kedua surat tersebut, lalu mengemukakan pendapat terkait surat tersebut, lalu menemukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan pesan pokok dari surat tersebut, lalu mengambil ibroh atau hikmah yang sesuai dengan isi dari Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 25. Tetapi pada fokus modul ajar yang saya gunakan pada uji komprehensif ini adalah pendekatan PBL, Bapak. Sehingga saya hanya berfokus pada sub Quran Surah Ali Imran ayat 64 dengan tujuan pembelajaran menjelaskan pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 dengan benar, mengemukakan pendapat tentang Quran Surah Ali Imran ayat 64 dengan benar, mengemukakan perilaku-perilaku yang sesuai dengan Quran Surah Ali Imran ayat 64, lalu mengambil ibroh dari Quran Surah Ali Imran ayat 64. Sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan sintaks PBL, maka karena ini adalah problem based learning, jadi pada sintaks pertama orientasi terhadap masalah, saya menyajikan masalah terkait perbedaan eh, tadinya kan mengambil itu Pak, perbedaan secara umum yang ada pada Indonesia. Lalu saya tampilkan video tentang perbedaan toleransi dalam perbedaan. Videonya telah saya unduh melalui laman YouTube, lalu saya tampilkan menggunakan proyektor dan gambar-gambar juga yang sesuai dengan eh, materi yang ada pada buku cetak yang sudah disediakan oleh sekolah. Lalu pada tahap mengorganisasi siswa untuk belajar, saya membagi peserta didik menjadi dua kelompok besar. Kalau kan biasanya itu dicek dulu Bapak sesuai dengan yang masuk pada hari itu, jadi menyesuaikan untuk pembagian kelompoknya, pengorganisasian kelompoknya. Kemudian membimbing peserta didik ketika pencarian informasi atau ketika pencarian materi dan diskusi. Lalu mengembangkan dan menyajikan solusi pada tahap sintaks mengembangkan dan menyajikan solusi. Jadi saya mewadahi peserta didik untuk presentasi, mengizinkan atau mempersilahkan perwakilan dari kelompok untuk presentasi ke depan. Saya harapkan dengan presentasi ke depan itu sebagai wahana kan ada siswa yang dengan bahasa teman sejawat kan mungkin lebih memahami daripada hanya membaca dari buku saja, Bapak. Jadi Oke, dengan cukup, siap, cukup Bu. siap. Terima kasih. Selanjutnya Bu Mais, silakan.
Ya, yang tadi disebutkan ya, Ibu, bagaimana nih Ibu merancang modul yang P5-nya sesuai dengan materi yang Ibu berikan di sini tentang Ali Imron ya, Bu ya, keberagaman Siap, kebersamaan ya. Ya, siap. Izin Ibu, izin jawab Bapak Ibu. iya, Izin jadi silakan. berdasarkan hasil bertanya juga wawancara kepada guru wali kelas 5, kebetulan saya kan mengambil fase C, jadi berada pada kelas 5 dan 6. Kebetulan lagi pada sekolah saya sudah menerapkan keseluruhan itu kurikulum merdeka. Jadi eh, dari hasil wawancara saya dapatkan guru kelas 5 dan 6 itu menggunakan tema itu eh, kebinekaan global. Gitu. Jadi gurunya menggunakan tema kebinekaan global dan kebetulan tema itu sesuai dengan bab yang saya ambil yaitu hidup damai dalam kebersamaan. Fokusnya kalau guru kelas itu pada menampilkan pada perbedaan suku budaya seperti itu. Jadi saya kaitkan dengan tema eh, Jin, dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik nilai keluarga dalam berbagai latar belakang. Kembali lagi saya kaitkan berdasarkan latar belakang peserta didik tadi Bapak Ibu yang lebih dominan tadi. Jadi proyeknya itu saya mengambil proyek peran keluarga dalam membangun toleransi. Untuk tahapan pelaksanaan P5 PPRA ini yang pertama adalah pengenalan tentang tema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik nilai keluarga dalam berbagai latar belakang dan proyeknya adalah peran keluarga dalam membangun toleransi. Kemudian mengkontekstualisasikan tema tersebut. Lalu ketika pada tahapan aksi saya meminta peserta didik untuk melakukan wawancara atau diskusi bersama keluarga. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi itu, lalu merefleksi. Pada bagian refleksi ini, saya harapkan setiap peserta didik itu mencatat nilai-nilai apa sih dari hasil diskusi teman-teman yang lainnya, kemudian bisa merumuskan tindak lanjut. Jadi pada bagian tindak lanjut ini saya harapkan itu peserta didik itu dapat membuat seperti poster ataupun slogan ataupun ajakan bahwa toleransi ini penting loh. Kita tidak boleh membedakan apa orang-orang itu berdasarkan oh iya saya ini latar belakang keluarganya mampu kamu biasa aja seperti itu. Jadi seperti saya harapkan bisa membuat kalimat-kalimat ajakan untuk berperilaku toleransi walaupun berbeda begitu Bapak Ibu. Iya, biasanya nih kan kayak tadi Ibu mengatakan bahwa mereka membuat poster dan lain Ya, sebagainya. Biasanya di sekolahan Ibu itu hasil-hasil karya anak-anak itu apa ya ditampilkan pada saat kapan? izin selama ini yang penerapan apa namanya P5 pada sekolah Iya, kami itu P5. eh, yang sudah-sudah itu ditampilkan ketika pada akhir perpisahan itu Ibu biasanya ada diadakan bazar seperti itu Ibu. Terus yang kalau waktu dekatnya ditempelkan pada dinding-dinding sekolah, tapi progres saya itu ke depannya itu kan kebetulan saya baru baru berpindah pada sekolah ini. Jadi progres saya itu ada majalah dinding begitu Ibu. Jadi hasil anak-anak itu kan sebenarnya kan pasti anak-anak itu kan mempunyai kemampuan. Eh, Maksud saya mau menggali itu agar anak-anak itu bisa menempelkan hasil karya-karyanya di dinding. Kalau selama ini kan anak-anak kan mungkin malu hanya mengerjakan lalu ditulis di buku tulisnya, mencoret-coret di buku tulis, mencoret-coret pada buku gambarnya, tapi tidak tersalurkan, tidak dilihat oleh teman-temannya gitu loh, Bu, tidak diapresiasi begitu. Ya, eh, baik ya Bu ya. Itu sebenarnya bagus ya. Tetapi anak-anak ini kan terkadang menyalurkan minat bakat mereka itu salah. Ya memang baik Ibu telah memberikan luang waktu untuk mereka untuk menyalurkan keinginan mereka. Kemudian tetapi alangkah lebih baiknya nih kalau misalnya
disiapkan suatu wadah seperti misalnya kayak banner yang sudah di apa ya, banner yang bisa dibuat untuk mereka melakukan apa menulis atau poster-poster di atas banner tersebut yang hasil banner tersebut bisa selalu dipajang bukan hanya di dalam kelas karena kan kalau di dalam kelas itu kalau tempel menempel itu biasanya hasilnya malah jadi kayak kumuh ya kan. Siap, Tetapi betul Ibu. kalau di suatu banner dengan bannernya itu yang lebar dan mereka banyak bisa berekspresi di banner tersebut dengan berkelompok itu kan agak lebih efisien dan hasilnya jauh lebih bagus. Memang memerlukan biaya ya, Iya, ya, tetapi siap. daripada ya daripada mereka sendiri-sendiri atau berkelompok kecil, angguran berkelompok besar, tetapi hasilnya lebih baik. Itu Baik, ya Bu ya. siap, siap Ibu. Eh, Izin terima kasih Ibu. kemudian ya, kemudian untuk yang eh, Ibu dalam pembelajaran Ibu ini kan menggunakan materinya Ali Imron ya Bu ya. Siap. Ali Imron itu tentang ayat itu biasanya anak-anak ini kan eh, kendala yang sering kalau saya pribadi dalam mengajarkan ini sering banyak yang anak belum bisa membaca Al-Qur'an. Kalau di tempat kami seperti itu, sering banyak yang kami dapati, apalagi saya kan SMP, yang karena dari SD dari kelas 5 itu sudah mulai udah nggak baca lagi Al-Qur'an, jadi udah nggak bisa. Nah, bagaimana nih teknik ibu atau metode ibu yang ibu gunakan bagaimana untuk mengetahui, kalau mengetahui bisa ya, tetapi Bisa. mengatasi masalah-masalah terhadap anak-anak yang belum bisa membaca Al-Qur'an tersebut. Baik. Izin menjawab Ibu. Jadi untuk permasalahan beberapa peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran itu, saya bekerja sama dan meminta solusi kepada pihak sekolah. Jadi saya berkonsultasi kepada guru kelas dan juga kepada kepala sekolah bagaimana menyelesaikan ini. Kalau saya sendiri kan biasanya untuk pelafalan dan pembacaan itu kan dengan metode drill. Kalau tidak itu kan dengan mencontohkan, menayangkan video tentang pembacaan, Ibu. Tapi itu kan hanya eh, singkat gitu loh, Bu, tidak ada berkelanjutan. Jadi untuk tindak lanjutnya itu ke depannya itu biasanya saya minta tolong kepada kepala sekolah. Kebetulan ada juga program BTA di sekolah. Jadi anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran itu Bu diselesaikan dengan kegiatan BTA itu Bu. Oh ya, artinya kan ada tindak lanjutnya ya Bu ya. Setelah kita Siap, mengetahui anak itu, oh anak ini belum bisa membaca nih, belum bisa siap, membaca Al-Quran. Artinya ada tindak lanjutnya, minimal memberitahu ke orang tua. Kalau kami seperti itu, memberitahu ke orang tua karena kan selama ini terkadang orang tuanya tahu, oh anak saya udah bisa iya, kok baca waktu SD-nya sudah hatam malah ya kan. Tetapi karena tidak diulang-ulang lagi di rumah, akhirnya kan sebenarnya lupa, tetapi orang betul. tuanya lalai, tidak mengetahui akan hal itu. Jadi ada baiknya juga komunikasikan kepada orang tua yang bersangkutan, siswa tersebut Siap ya Ibu. Bu ya. Siap Ibu. Kemudian ya, eh, eh, itu saja Pak Guntur. Oke, selanjutnya Ibu Lolo. Ibu Siap Lolo Bapak. PTK ya sekarang. PTK Siap. judulnya apa, Bu Lolo? Izin PTK saya itu berjudul Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching Learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 di UPT SDN 01 Sumamukti. Izin Ya, Bapak. baik. Di latar belakang masalah, apa yang Ibu ceritakan Izin pada terkait latar pada data? Siap. Ya, Izin pada latar belakang masalah yang saya tuliskan itu tentang itu Bapak. Pertama, kendala hasil belajar yang rendah. Kemudian perspektif atau pandangan bahwa pendidikan agama Islam sama pendidikan itu
untuk merubah perilaku, Bapak. Perubahan fokus utamanya pada perubahan perilaku. Eh, Apalagi kan pada kurikulum Merdeka ini kan bukan hanya kemampuan kognitif saja yang dinilai Bapak. Jadi itu yang saya paparkan tentang pendidikan itu berfokus juga pada perubahan perilaku. Kalau pandangannya itu kan orang orang tua wali murid itu saya jelaskan di situ bahwa pandangannya itu menganggap bahwa yang pinter itu adalah yang kognitifnya tinggi. Makanya saya beracuan pada hasil belajar peserta didik, Bapak. Baik, Ibu, seyogyanya apa di latar belakang masalah itu ada dua terkait Ya, pada data guru. Guru itu ya, tentang bagaimana penerapan model apa yang diterapkan guru dalam pembelajaran Al-Quran itu ya siap. selama ini. Lalu dampaknya kan hasil belajar. Nah, hasil Ya, belajarnya itu harus ada muncul data terkait pada hasil tes Ibu, terkait pada hasil belajarnya seperti apa. Itu ya. Lalu baik, rumusan Bapak. masalahnya apa, Bu? Izin, kebetulan saya tadi baru mencatat waktu Bapak menyampaikan tadi untuk rumusan masalah saya baru satu, Bapak. Bagaimana penerapan model pembelajaran kontekstual teaching learning ini untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada elemen Quran hadis, Bapak. Ya, yang kedua, seharusnya apakah model penerapan ini dapat meningkatkan hasil belajar gitu ya. Ya, Jadi Bapak. bagaimana itu tentang proses pelaksana penerapan model, lalu apakah itu dampak daripada model tersebut gitu. Baik, Lalu Bapak. bab dua terkait pada teori. Nah, teorinya terkait pada dua itu, terkait Siap. pada pengertian apa itu Hasil PTL-nya belajar. itu ya, lalu hasil belajar gitu ya. Siap, siap, Bapak. Dan tambahkan materinya yang akan disampaikan. Oke. Siap, siap, Bapak. Lalu PTK itu berapa tahapan yang Ibu pahami? Izin untuk PTK itu ada 4 tahapan dan minimal 2 siklus, Bapak. Ya, 4 tahapan Eh, itu apa saja? Tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi atau evaluasi, Bapak. Ya, lalu pelaksanaan apa yang dilaksanakan nanti? Pada pelaksanaan itu, kalau siklus 1 itu, pelaksanaan dengan sebelum menggunakan metode pembelajaran yang saya pilih untuk siklus 2, eh, penerapan ketika saya menggunakan metode pembelajaran yang saya pilih untuk dikomparkan nanti apakah ada perbandingan hasilnya atau tidak, Bapak. Ya, seharusnya kan di dalam itu pelaksanaan itu bagaimana penerapannya itu? Iya, Penerapan model itu yang nanti kan akan ditanyakan bagaimana penerapan. Nah, itulah yang diterapkan. ya, Bapak. DTL itu bagaimana ini penerapannya, ya, tahapan-tahapannya seperti apa dalam menyajikan materi tersebut, gitu kan? Izin. Lalu Siap, nanti ada Bapak. hasil tes belajar lagi setelah menerapkan model itu, gitu Baik, ya. Bapak. Siap, Baik, Bapak. sekarang Ibu buka mushafnya, baca surat Al-Maidah ayat 1. Baik, izin, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira uhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Sadaqallahul adzim. Nanti Ibu Lolo di ini perhalus lagi ya. Siap, Bapak. Jangan terputus-putus. Siap. Terputus-putus. Nah, jangan makan nasi goreng. Kan nggak enak baca. Siap. Jangan makan Siap, nasi Bapak. goreng. Nggak enak, enak kan? Oke. Terima kasih Bu Lolo. Siap, sama-sama, Silakan Bapak. menulis. Udah nulis? Izin Sudah sudah, nulis belum? Bapak. Izin sudah. Ditulisin penulis sendiri. Nulis sendiri, Bapak.
Coba tunjukkan sebentar. Halo, Izin Bapak. lagi di ini. Di apa? Ket- Maju sedikit. Izin ketutup backgroundnya Nggak putih, kelihatan. jadi iya. Atau dikirim aja lah, dipoto dikirim ke ini ya. Ke grup, ke Siap ini. Bapak. Ke grup. Oke. Izin siap Bapak. Oke, Siap. terima kasih. Izin Baik, terima kasih kembali Bapak. ya, terima kasih. Izin Bapak. Ya. Selanjutnya Ibu Dewi Nuraini. Pak, Silakan. izin dulu Pak. Kenapa? Di tempat saya hujan petir plus